Hujan turun sejak sore dan belum juga berhenti ketika aku tiba di desa itu. Desa kecil di pinggir hutan jati, jalannya sempit dan licin, rumah-rumah berdinding papan berdiri saling berjauhan, seolah enggan saling menyapa. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya kuning dari teras rumah yang terlihat redup dan dingin. Aku datang untuk menjemput Pak Darto, pamanku, yang sudah 3 hari tidak bisa dihubungi. Warga desa hanya bilang ia menginap di rumah kosong dekat hutan. Rumah itu dikenal dengan satu nama yang diucapkan setengah berbisik, Sumala. Nama itu pertama kali ku dengar dari seorang ibu tua di warung. Saat kusebutkan rumah yang kucari, tangannya gemetar ketika menuangkan kopi. "Jangan kesana malam-malam," katanya lirih. Rumah itu tidak suka didatangi. Aku mengira itu hanya cerita orang desa yang terlalu lama hidup berdampingan dengan hutan. Aku tetap melangkah. Aku tidak percaya pada rumah yang bisa menyukai atau membenci manusia. Jalan menuju rumah Sumala hanya setapak tanah. Pohon jati berdiri rapat, daunnya basah dan berkilau di terpa cahaya senter. Udara terasa lebih dingin, seolah setiap langkah menjauh dari desa membuat malam semakin berat. Rumah itu akhirnya terlihat. Bangunan kayu tua dengan atap seng berkarat, terasnya rendah, pintunya tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari dalam. Aku memanggil nama pamanku. Tidak ada jawaban. Saat aku hendak mengetuk, aku mencium bau aneh, seperti tanah basah yang dicampur bunga melati yang terlalu lama direndam air. Bau yang tidak seharusnya ada di tempat sepi seperti itu. Pintu terbuka dengan dorongan ringan. Engselnya tidak berderit, justru sunyi. Di dalam gelap, tetapi senterku menangkap lantai tanah yang penuh bekas telapak kaki. Ada yang kecil, ada yang besar. Semuanya mengarah ke satu ruangan di belakang. Aku melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa lembab dan hangat, berlawanan dengan dinginnya malam di luar. Dinding kayu dipenuhi noda hitam seperti bekas asap, tetapi tidak ada tungku dimanapun. Di ruang tengah, aku melihat pamanku duduk bersila menghadap tembok. Punggungnya kaku, rambutnya basah seolah habis kehujanan. "Paman," kataku pelan. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya bergetar. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Kamu akhirnya datang," katanya. Suaranya serak dan datar. Aku bertanya apa yang terjadi dan mengapa ia tidak pulang. Ia hanya menggeleng dan menunjuk ke arah ruangan belakang. "Ia sudah bangun," katanya. "Sumala sudah bangun." Aku mengikuti arah jarinya. Di balik tirai kain lusuh, ada ruangan kecil. Lantainya lebih rendah dari ruang tengah, seolah digali. Di sana ada sesajen, bunga melati, kemenyan, dan semangkuk air yang permukaannya bergetar, meski tidak tersentuh apapun. Di sudut ruangan, ada cermin besar bersandar ke dinding. Cerminnya buram, dipenuhi bercak hitam. Ketika aku mendekat, bayanganku terlihat tidak utuh. Kepalaku tampak sedikit miring, mataku seperti bukan milikku. Di belakang bayanganku, ada sosok lain. Aku berbalik cepat, tetapi ruangan itu kosong. Saat aku menoleh lagi ke cermin, sosok itu lebih jelas. Seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Kulitnya pucat keabu-abuan. Ia berdiri sangat dekat, seolah napasnya menyentuh tengkuku. "Sumala," bisik pamanku dari belakang. Aku mundur, hampir jatuh. Jantungku berdegup keras. Aku bertanya apa yang ia lakukan di rumah ini. Pamanku duduk di lantai, menunduk. Ia mengaku datang ke rumah ini untuk mencari pesugihan. Ia kehilangan pekerjaan, terlilit utang, dan mendengar bahwa Sumala bisa memberi jalan keluar. "Sumala bukan nama rumah," katanya. "Itu nama yang tinggal di dalamnya." Ia menceritakan bahwa Sumala adalah arwah perempuan yang meninggal saat melahirkan di rumah itu puluhan tahun lalu. Bayinya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, rumah itu menjadi tempat orang-orang putus asa datang membawa permintaan. Sumala memberi, tetapi selalu mengambil sesuatu sebagai gantinya. Aku bertanya apa yang diambil dari pamanku. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulut, tetapi suaranya tercekat. Dari tenggorokannya keluar suara lirih, bukan kata, melainkan tangisan yang tertahan. Lampu senterku tiba-tiba meredup. Ruangan menjadi semakin gelap. Dari arah cermin terdengar suara gesekan, seperti kuku yang diseret di kaca. Aku melihat bayangan itu keluar dari cermin. Rambutnya menyentuh lantai. Ia berjalan tanpa suara, mendekati pamanku. Tangannya yang panjang menyentuh bahu pamanku dengan lembut, hampir penuh kasih. "Kamu sudah janji," katanya dengan suara yang tidak seperti suara manusia. Sekarang gilirannya dia. Aku berteriak memanggil paman, tetapi suaraku terasa tenggelam di dalam rumah itu. Pamanku menoleh padaku.
tersenyum dengan sedih. "Maafkan paman," katanya. Aku tidak bisa pulang sendiri. Tanganku terasa dingin. Kakiku berat seperti tertancap ke tanah. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Sejak masuk rumah ini, aku tidak pernah melihat pintu keluar lagi. Ruangan seolah memanjang. Temboknya menjauh, membuat rumah ini lebih besar dari luar. Sumala menoleh ke arahku. Wajahnya perlahan terlihat di balik rambut. Matanya hitam tanpa putih. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ia menyukai yang masih punya harapan, katanya. Rasanya lebih manis. Aku menutup mata dan berlari tanpa arah. Kakiku menghantam sesuatu. Aku terjatuh dan merasakan tanah basah di pipiku. Saat ku buka mata, aku berada di luar rumah. Hujan masih turun. Rumah Sumala berdiri diam, gelap dan sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun di dalamnya. Aku berlari kembali ke desa tanpa menoleh. Keesokan paginya, warga menemukan aku pingsan di tepi jalan. Ketika aku bertanya tentang pamanku, mereka saling berpandangan. Tidak ada orang bernama Darto yang menginap di rumah itu, kata kepala desa. Tidak ada siapapun yang masuk ke sana semalam. Rumah Sumala kembali kosong. Namun sejak malam itu, setiap kali aku bercermin dalam ruangan yang remang, bayanganku selalu terlihat sedikit terlambat bergerak. Dan di belakangku, selalu ada rambut panjang yang perlahan jatuh, menunggu saat aku menoleh.